Semangat pagi teman-teman, berikut adalah 10 ide bisnis yang belum banyak persaingannya. Mau tahu apa saja ide bisnis itu? Simak terus video ini sampai selesai. Bagi yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Channel ini berisikan tentang tips bisnis, tutorial bisnis, dan juga inspirasi bisnis yang insya Allah sangat bermanfaat bagi teman-teman dalam mengembangkan bisnis tentu saja. Jadi kalau teman-teman belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya ya. Baik, ngomongin soal peluang usaha atau ide bisnis, ya sebetulnya ada banyak sekali ide bisnis yang bisa kita kerjakan. Hanya saja pasti salah satu kendalanya ketika teman-teman itu mau memulai bisnis adalah persaingan. Itu sudah pasti, karena lagi-lagi nggak ada bisnis yang memang itu nggak ada pesaingnya. Termasuk bisnis yang saya katakan minim persaingannya, itu bukan berarti nggak ada pesaingannya. Hanya saja memang di ide bisnis yang akan saya bahas ini persaingannya masih minim. Nah, apa saja ide bisnis atau peluang usaha yang masih minim persaingan? Yang pertama adalah makanan cepat saji berbahan organik. Nah, ngomongin soal makanan cepat saji, tentu saja bisnis ini sudah menjamur banyak teman-teman. Baik yang dia kelas bintang ataupun dia yang hanya di pinggir jalan, itu sudah menjamur di mana-mana. Namun hanya saja untuk bisnis di sektor ini yang dia menghadirkan makanan organik dari bahan-bahan yang organik, itu bisa dibilang ya masih bisa dihitung jari lah. Nah, karena dia belum banyak, ini menjadi peluang usaha teman-teman yang bisa teman-teman tangkap. Hanya saja memang tantangannya adalah menyadarkan orang untuk mengkonsumsi bahan atau sumber makanan organik itu memang butuh effort. Itu saya akui. Kenapa? Karena basic masyarakat kita belum banyak sadar. Namun jangan khawatir teman-teman. Meskipun aku bilang masyarakat kita belum banyak sadar untuk mengkonsumsi bahan organik, tapi saya yakin seiring dengan berjalannya waktu, informasi yang mudah diakses, masyarakat akan semakin sadar untuk mengkonsumsi bahan-bahan organik. Nah, ini kesempatan teman-teman untuk menghadirkannya dalam bentuk makanan cepat saji. Ide bisnis yang kedua adalah barang antik. Nah, ini aku mau bilang masyarakat kita Indonesia itu sebagian besar suka terhadap hal-hal yang unik, yang antik. Ini terbukti bahwasanya mobil-mobil kuno itu diburu orang. Mobil-mobil di tahun tertentu 60, 80, 70 kayak gitu ya. Itu diburu orang dan harganya wow, cukup fantastis untuk mobil setua itu. Nah, karena melihat habitnya yang seperti itu, sebetulnya bisa nggak ini berlaku untuk barang yang lain? Tentu saja teman-teman. Ya, berkaca dengan seperti mobil atau motor, bahwasanya kalau orang sudah suka, dia akan mengoleksi. Nah, inilah peluangnya teman-teman ketika teman-teman mau menjeburkan diri ke bisnis atau menjual produk-produk yang antik. Hanya saja memang teman-teman harus pandai melihat barang ini tergolong antik atau bukan, terus juga pandai melihat keorian dari produknya agar nilai jualnya juga semakin tinggi dan sebagainya. Tapi sekali lagi, melihat pasar barang antik ini nantinya saya yakin akan semakin dicari oleh orang. Nah, itu adalah peluang bisnis yang bisa kita tangkap. Ide bisnis yang ketiga adalah ide bisnis daur ulang sampah. Ya, ini sebetulnya aku mau masukkan di ide bisnis ini ada dua ide bisnis ya. Yang pertama itu terkait jasa pengelolaan sampah dan juga jasa daur ulangnya. Ini bisnis yang memang aku bilang persaingannya sedikit teman-teman. Nggak banyak orang yang mau melirik di ide bisnis yang ini atau peluang usaha yang ini. Kenapa? Karena basic sudah ada kata-kata sampah yang identik dengan kata-kata kotor. Kalau teman-teman itu sadar, paham bahwasanya sebetulnya ide bisnis ini nih untungnya menggiurkan. Contoh, teman-teman kalau tinggal di kompleks, itu pasti kesulitan untuk membuang yang namanya sampah. Karena dia kesulitan membuang sampah, dia harus membayar orang atau jasa lah. Satu bulannya mulai dari 15.000 sampai 25.000, bahkan ada yang lebih satu rumah. Nah, kalau di komplek itu ada sekian ratus rumah, terus di kompleks sebelah juga ada sekian ratus rumah, maka kalau dikumpul setiap rumah itu setiap bulannya membayar, itu sudah banyak. Anggap saja nih, misal satu jasa
jasa pengelola sampah itu mempunyai pelanggan sebanyak 1.000 rumah dan satu rumahnya setiap bulannya membayar 20.000. Maka dalam satu bulan untuk jasanya saja dia bisa mengantongi uang sebanyak 20 juta. Itu dipotong nanti paling butuh karyawan 4 orang. 4 orang kalau satu orangnya 2 jutaan atau 2,5 juta, itu butuhnya 10 juta. Nah, ada 10 juta lagi untuk spare bayar ke retribusi ke daerah di tempat pembuangan sampah. Masih ada margin lah dari sana. Nah, yang menarik adalah margin dari barang-barang pilahan. Banyak loh barang-barang yang dibuang oleh rumah tangga itu yang sebetulnya jika diperbaiki masih layak untuk dijual. Nah, itu adalah untungnya. Belum lagi kalau dia ada kertas yang dijual, itu bisa dikiloin dan sebagainya. Nah, sebetulnya aku mau bilang, bisnis pengelolaan sampah ini adalah bisnis emas. Hanya saja memang nggak banyak orang yang tertarik masuk ke sana. Kenapa ya? Balik lagi karena dia ada kata-kata sampah, kesannya itu kotor, bau. Ya wajar jika nggak banyak orang mau masuk ke sana. Tapi bisnis ini aku mau bilang sekali lagi, ini peluang yang cukup bagus. Terus di sisi lain, teman-teman juga bisa mendaur ulang. Produk-produk yang masih bisa didaur ulang ini bisa dijadikan beberapa produk kerajinan atau produk-produk ya handmade lah yang bisa dijual dengan nilai yang lebih tinggi. Misal plastik-plastik itu, plastik-plastik kemasan ya, dibersihin, dijemur, dibersihin lah sebersih mungkin. Habis itu dianyam menjadi sebuah dompet, dijual, nilainya sudah berubah. Hanya saja memang sekali lagi bisnis ini nggak banyak dilirik, bukannya tidak ada peluangnya. Bisnis ini aku mau bilang yang berkaitan dengan sampah ya, sebetulnya bisnisnya cukup menjanjikan. Hanya saja kesan kotornya itu membuat orang nggak banyak mau masuk ke sana. Ide bisnis yang keempat adalah flip cover handphone namun custom. Sudah ada sih yang mengerjakan bisnis itu, hanya saja customnya itu basic, masih dia apa ya aku bilang basic custom pabrikan pakai alat. Nah, yang aku mau angkat di sini adalah flip cover handphone yang dia custom tapi handmade. Nah, itu belum banyak yang mengerjakan. Kenapa handmade? Kalau handmade ya karena dia basicnya dikerjain dengan keterampilan, maka teman-teman bisa menambahkan apa ya nilai tambah atau value di sana. Terus di sisi lain karena dia handmade, dia bisa aku bilang bisa didesain seunik mungkin, se-custom mungkin sesuai dengan permintaan calon konsumennya. Nah, untuk soal harga tentu saja karena dia basic custom dan handmade, teman-teman bisa meng-up harga agar memang masih masuk dalam hitungan margin bisnis. Nah, ini belum banyak yang mengerjakan teman-teman. Ide bisnis yang kelima adalah jasa penulis online. Nah, ini teman-teman, jasa penulis online ini kalau dibilang nggak ada yang menjalankan juga nggak. Sekarang juga sudah mulai ada yang menjalankan, bahkan aku mau bilang banyak, tetapi memang persaingannya tidak sekrodit dengan bisnis yang lain. Siapa sih yang butuh jasa penulis online ini? Aku mau bilang banyak. Serius banyak. Siapa dia? Ya orang-orang yang punya website, orang-orang yang punya produk, bikin website, jualan di sana. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk mengoptimasi dari website tersebut. Saya sendiri membutuhkan beberapa orang untuk menulis artikel di website saya. Ya memang kalau saya yang ngasih harga belum semahal perusahaan-perusahaan gede. Kalau perusahaan-perusahaan gede bayar ke penulisnya itu angkanya lumayan teman-teman. Dari mulai 100.000, 250.000, 500.000, bahkan ada yang 700 bahkan 1 juta untuk satu artikel. Tergantung kualitas artikel, tergantung panjang tidaknya artikel. Kalau yang murah-murah berapa? Murah-murah itu biasa dari mulai angka 10.000, 20.000, 30.000, 50.000. Nah, ini yang butuh jasa penulisan ini banyak sebetulnya. Mungkin teman-teman nggak tahu saja siapa sih sebetulnya butuh. Kalau jujur saya sendiri itu butuh. Saya melibatkan 2 orang untuk menulis artikel di website saya. Dan itu saya bayar berdasarkan jumlah artikel yang ditulis. Dan yang punya website itu bukan hanya saya. Ada banyak usaha yang dia punya website dan butuh dioptimasi, butuh konten lah istilahnya di sana. Nah, teman-teman bisa memulai dengan menjalankan bisnis tulis-menulis. Memang untuk menjalankan bisnis yang berkaitan dengan menulis ini perlu kreativitas, perlu apa ya, perlu kemampuan
kemampuan memang untuk menerjemahkan dari pikiran menjadi sebuah tulisan agar dia menarik untuk dibaca. Ide bisnis yang keenam adalah jual jas hujan cantik. Nah, ini kalau pas musim hujan teman-teman, bisnis yang namanya jas hujan ini pasti naik daun. Bahkan anak presiden kita itu punya satu brand. Kalau nggak salah Tugas Kita atau apa mereknya. Itu karena memang peluang jualan jas hujan itu tinggi. Apalagi di musim-musim hujan, wah itu pasti permintaannya naik sekali. Nah, masalahnya sekarang ini kalau ngomongin jas hujan, ya yang ada gitu-gitu aja. Belum ada nih jas hujan yang memang didesain khusus untuk segmen perempuan yang memang dia butuh fashionable. Saya sih nggak paham gimana cara mendesain jas hujan tersebut. Tapi ini ada ide nih, teman-teman bisa menghadirkan jas hujan yang dia dipakai, tetapi tetap menghadirkan menghadirkan fashion, menghadirkan kalau perempuan itu ya tetap kelihatan cantik dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa menjalankan ide bisnis ini. Nah, kalau teman-teman mau searching di Google sih sebetulnya ide bisnis jas hujan cantik ini sudah ada. Hanya saja ketika sudah ada belum tentu, aku mau bilang belum tentu ketika kita memulai usaha itu kita akan kalah gitu. Enggak. Nah, tetapi memang dari sisi persaingannya masih sedikit. Nah, teman-teman bisa ambil peluang untuk bisnis ini. Ide bisnis yang ketujuh adalah jasa perawat lansia. Kalau baby sister untuk bayi itu banyak teman-teman. Namun untuk yang merawat orang tua ada, tapi itu masih aku mau bilang peluangnya masih gede. Hanya saja memang aku bilang tantangannya merawat orang tua itu dibandingkan dengan merawat bayi ya lebih bisa dikatakan lebih sulit merawat orang tua. Namun jika teman-teman ini kreatif, sebetulnya teman-teman bisa bikin semacam penyedia tenaganya lah. Kalau baby sister itu kan ada penyedia jasanya yang dia rekrut orang dididik, habis itu nanti kalau ada konsumen butuh jasa baby sister, dia minta 1-2 baby sister dari perusahaan tersebut. Nah, teman-teman juga bisa memulai dengan ya menyediakan jasanya, nyari orang dididik untuk merawat orang tua, terus menyalurkannya ke rumah tangga yang memang membutuhkan. Hanya saja memang tantangannya adalah karena ini basic adalah berhubungan dengan profesionalisme bekerja si tenaga, maka ya kita harus memastikan bahwasanya tenaga yang kita rekrut ini memang dia bekerja dengan benar. Memang tantangannya ada banyak sih, tetapi secara peluang bisnis untuk bisnis jasa perawat orang tua ini masih cukup terbuka lebar. Ide bisnis yang ke-8 adalah seminar production, atau aku mau bilang I.O. lah, I.O. seminar atau I.O. pelatihan. Bisnis ini sudah ada banyak, termasuk bisnis saya itu salah satu yang dijual adalah jasa pelatihan. Ya memang ini sudah ada yang melakukan, tapi kalau melihat populasinya, melihat persaingannya, masih lebih banyak permintaannya dibandingkan dengan yang namanya stoknya. Jadi ini masih, aku bilang bisnis ini masih terbuka lebar lah jika teman-teman mau masuk ke bisnis model ini. Ide bisnis yang ke-9 adalah kursus online. Nah, semenjak pandemi ini teman-teman, yang namanya belajar online itu sudah hal lumrah, atau aku mau bilang ya memang kahanane gitu ya. Awalnya yang belajar itu dikerjakan dengan offline, nah sekarang mulai bertransformasi dengan digital, meskipun 1-2 nggak berjalan dengan efektif. Namun dari sisi bisnis, yang namanya kursus online ini terbuka lebar, terbukti kebutuhannya selalu meningkat. Apalagi kemarin ada yang namanya program Kartu Prakerja. Wah, itu bisnis-bisnis yang menyediakan platform kursus online itu berjamuran muncul. Meskipun sudah banyak yang muncul, apakah bisnis ini masih tetap peluang? Masih teman-teman. Hanya saja memang tantangannya teman-teman harus siap dengan penguasaan teknologi lah. Kalau awal-awal mungkin teman-teman bisa mengerjakan dengan semi otomatis ya, bukan seperti kalau kita sebut nama lah, seperti Skill Academy. Skill Academy itu kan sistemnya sudah otomatis semuanya. Produksi video ditaruh di platform, orang bayar bisa nonton videonya. Nah, kalau untuk membangun platform seperti itu tentu saja butuh budget yang mungkin nggak sedikit. Nah, untuk memulai gimana? Ya, untuk memulai teman-teman bisa memulai dengan model-model webinar. Masih memungkinkan untuk dikerjakan itu, asal memang apa yang teman-teman jual itu menarik bagi calon konsumen. Nah, ini menjadi salah satu peluang bisnis yang bisa dikerjakan. Ide bisnis yang terakhir atau yang ke-10 adalah toko atau salon hewan. Salon hewan
dan menyediakan beberapa perlengkapannya. Nah, ini bisnis memang sudah ada, kalau kita lihat sepanjang jalan itu sudah ada. Tetapi memang kalau kita ngecek itu nggak sebanyak warung sembako memang. Ya, ini lagi-lagi karena memang yang punya hewan peliharaan itu, ya tidak setiap rumah punya hewan peliharaan. Namun, sebagian besar itu mempunyai hewan peliharaan, mempunyai apa ya aku bilang, hobi kesenangan untuk melihara hewan. Mulai dari kucing, anjing, misalnya lagi kelinci, misalnya lagi burung dan sebagainya. Ada banyak rumah atau keluarga yang suka untuk pelihara hewan-hewan tersebut. Nah, karena ada yang pelihara hewan, tentu saja dibutuhkan yang namanya perlengkapannya, mulai dari pakannya, mulai dari untuk kebersihannya, mulai dari untuk kebutuhan salonnya dan juga kesehatannya. Nah, bisnis itu peluangnya masih terbuka lebar karena kalau melihat sepanjang jalan gitu, misalnya teman-teman keluar dari rumah kemana gitu, coba cek kanan kiri. Ada satu dua, tetapi tidak semasif dengan bisnis yang lainnya. Nah, itu artinya bisnis ini masih memberikan peluang untung atau margin yang cukup lumayan. Basic lagi-lagi karena memang ada banyak orang yang dia hobi pelihara hewan peliharaan. Nah, itu tadi teman-teman 10 ide bisnis yang aku mau bilang persaingannya masih sedikit lah yang bisa teman-teman kerjakan. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Imam Safi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.